dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang suicide and self-harm. Boleh next. Di sini ada anggota-anggota kami, yang itu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fadila Fadlan. Yang kedua ada Yuri Aurelia. Yang ketiga ada Rifanilda Panca. Yang keempat ada Yafita Sane. Yang kelima ada Novia Safitri. Boleh next. Kita langsung aja lanjut materi suicide and self-harm. Ada sebuah kasus di mana pada usia 15 tahun, W.B. Prince yang pindah dari Irlandia ke South Hadley, Massachusetts, mengalami perundungan di sekolah setelah berkencan dengan bintang sepak bola, yaitu Sean Mulcahy. Setelah beberapa bulan dilecehkan oleh sekelompok gadis, termasuk Kailana Ray, W.B. mengalami hari yang sangat berat dan akhirnya bunuh diri pada 14 Januari di tahun 2010. Kasus bunuh diri seperti W.B. semakin umum. Menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional, tingkat bunuh diri di Amerika Serikat meningkat 25% dalam 15 tahun, mencapai lebih dari 42.000 kematian per tahun pada 2016. Bunuh diri merupakan penyebab kematian kedua di antara orang berusia 10 hingga 24 tahun. Yang ironisnya, meskipun masyarakat Amerika sangat individualistis, mereka lebih cenderung untuk bunuh diri dibandingkan dengan negara lain. Meskipun banyak orang menganggap bunuh diri sebagai tindakan pengecut, kenyataannya prosesnya sangat kompleks dan menuntut keberanian untuk mengatasi ketakutan mendalam terhadap kematian. Depresi sering dikaitkan dengan bunuh diri, namun bukan satu-satunya penyebab. Banyak individu yang mengalami depresi tidak bunuh diri, melainkan mereka yang berada di bawah pengaruh kekuatan sosial tertentu, seperti kurangnya dukungan sosial yang lebih rentan terhadap tindakan tersebut. Dalam analisis lebih lanjut, kita perlu mempertimbangkan faktor sosial yang mempengaruhi bunuh diri dan berbagai bentuk pengalaman serta respon sosial terhadapnya. Di sini ada varian dari bunuh diri. Yang pertama ada threatening suicide. Mereka yang mengancam bunuh diri cenderung lebih ingin hidup dan menggunakan ancaman sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Jika ancaman mereka diabaikan, ada kemungkinan mereka akan melaksanakan ancaman tersebut. Yang kedua ada attempting suicide. Pelaku percobaan bunuh diri seringkali berada dalam keadaan bingung dan tidak peduli, menunjukkan ketidakberdayaan tanpa menyebutkan keinginan untuk bunuh diri secara langsung. Hanya sekitar 14 hingga 53% dari mereka yang memperingatkan orang lain tentang niat mereka. Sekitar 2/3 pelaku bunuh diri telah melakukan percobaan sebelumnya. Ada beberapa jenis perasaan yang mendorong seseorang untuk bunuh diri. Yang pertama itu keterasingan dan keputusasaan. Merasa tertekan dan terasing dari aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada rasa bersalah, yaitu menghadapi perasaan bersalah terhadap orang yang ditinggalkan. Yang ketiga ada dendam, menghukum orang lain dengan bunuh diri atau merasa marah pada diri sendiri. Dan yang terakhir ada kedermawanan, yaitu meninggalkan warisan atau permintaan tertentu untuk dunia yang ditinggalkan. Boleh next. Selanjutnya ada self-injury. Self-injury adalah perilaku yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor budaya dan perubahan sosial. Alasan itu untuk melukai diri bervariasi, termasuk depresi, pelecehan seksual, penyesuaian diri, ekspresi emosional, dan kritis identitas. Diperkirakan sekitar 4% dari orang dewasa dan 23% remaja terlibat dalam perilaku ini, dengan prevalensi terlebih tinggi pada remaja putri, meskipun kasus di kalangan remaja putra juga meningkat sejak 1990-an. Boleh next. Selanjutnya ada inside the sexual structure and organization of cutting. Dalam struktur sosial dan organisasi, perilaku menyimpang sering teridentifikasi dan diidentifikasi berdasarkan cara yang dapat dikenali atau diprediksi. Studi oleh Patricia dan Peter Redler di tahun 2005 dan 2008 menjelaskan sifat tentatif, memotong, dan kerapuhan kategori penyimpangan. Mereka mengadopsi tipologi Best dan Luckinbill di tahun 1982 tentang penyimpangan individu dan penyendiri. Penyimpangan individu yaitu mereka yang mampu melakukan tindakan menyimpang secara mandiri, namun dapat terhubung dengan penyimpang lain dalam jaringan pendukung. Contohnya termasuk manajer payung dan kolektor senjata militer. Sedangkan penyimpang penyendiri, yaitu orang yang
Mereka yang beroperasi dalam isolasi sosial tanpa dukungan dari orang lain, seperti penjara narkoba atau individu dengan gangguan makan. Mereka biasanya mengembangkan keterampilan penyimpangan sendiri tanpa bantuan orang lain. Boleh next? Masuk ke slide selanjutnya, jadi di sini masuk ke bab cutting dan bunuh diri. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa cutting itu berkaitan dengan bunuh diri, tapi cutting itu sering dilakukan sebagai cara menyembuhkan diri dan mengatasi emosi, bukan untuk mengakhiri hidup. Sedangkan bunuh diri itu dikaitkan untuk mengakhiri hidup. Baru-baru ini ada tindakan untuk membedakan melukai diri. Pertama itu ada non-scurrous self-injury atau NSSI, tujuannya tanpa niatan bunuh diri. Dan yang kedua itu ada suicidal self-injury atau SSSI yang bertujuan untuk bunuh diri. Di sini Murkheim mengusulkan NSSI dimasukkan DSM walaupun tidak selalu berhubungan dengan bunuh diri. Lanjut ke bab selanjutnya yaitu ada asal-usul sosiologis dari Durkheim mengenai self-injury. Jadi, Durkheim ini memandang tubuh itu sebagai cara untuk menunjukkan budaya dan identitas kelompok, seperti modifikasi tato, cutting, dan sebagainya yang menjadi simbol sosial. Di sini aku akan mengambil contoh tato. Biasanya menjadi simbol identitas dalam kelompok, geng, ataupun komunitas budaya yang dilakukan untuk ekspresi pribadi. Tato sendiri ini bisa dianggap negatif ataupun biasanya dianggap keren. Bisa atau biasanya ada anggapan simbolisasi budaya di dalamnya. Masuk ke body pressing. Jadi body pressing ini banyak ya sekarang. Jadi di kalangan kita terutama di kalangan anak muda. Jadi di sini tuh body pressing ini sering dianggap sebagai self injury, tapi penelitian melihatnya sebagai modifikasi tubuh atau BM. Jadi pressing dan modifikasi tubuh itu mencerminkan perubahan sosial dan sarana komunikasi. Jadi meski biasanya dianggap negatif, tapi di sisi lain ini memiliki dampak positif bagi korban kekerasan seksual, terutama untuk memberi rasa kontrol dan merasa dirinya itu lebih berharga. Masuk kelompok dengan tingkat bunuh diri yang lebih tinggi. Jadi di sini aku mau menjelaskan data statistik resmi mengenai bunuh diri itu sendiri. Jadi bunuh diri itu sering kali dianggap tidak akurat karena perbedaan dalam definisi dan prosedur pelaporan di berbagai tempat, serta kesulitan membedakan bunuh diri dari kematian akibat kecelakaan, pembunuhan, ataupun sebab alami. Selain itu, bunuh diri ini sering disembunyikan oleh korban. Jadi disembunyikan oleh korban ataupun keluarga, sehingga dilaporkan sebagai kecelakaan. Jadi sosiolog itu mengakui ketidakakuratan ini. Mereka berbeda pendapat tentang seberapa besar dampak terhadap analisis sosial tentang bunuh diri yang mereka analisis. Jadi di sini tuh ada kelompok dengan tingkatan bunuh diri. Yang pertama itu ada resident in the rural with open area, di mana jadi penduduk desa itu lebih tinggi mengalami tingkatan bunuh diri. Jadi kembali ke masa lalu, urbanisasi itu dikaitkan dengan angka bunuh diri yang paling tinggi karena kehidupan kota itu yang heterogen dan cepat berubah melemahkan ikatan sosial. Namun di masa kini perbedaan antara kehidupan kota dan pedesaan itu telah berkurang dan angka bunuh diri ini di daerah pedesaan justru lebih tinggi. Hal ini terjadi karena penyebabnya antara lain adalah isolasi sosial, individualisme, ketergantungan pada diri sendiri, dan rendahnya kecenderungan mencari bantuan, terutama di wilayah pedesaan yang lebih banyak dihuni oleh populasi kulit putih. Nyambung masih ke kulit putih, jadi yang kedua itu ada whites atau kulit putih. Jadi tingkat bunuh diri itu lebih tinggi di kalangan orang kulit putih dibandingkan kelompok minoritas karena mereka itu mengalami regulasi sosial yang lebih rendah dan lebih banyak kebebasan individu yang terkait dengan bunuh diri. Lanjut ke the less religious. Jadi agama yang kurang itu ada indikasi tingkat bunuh diri yang tinggi karena
Semakin identitas religius atau semakin liberal kepercayaan orang itu, semakin tinggi resiko bunuh dirinya. Jadi orang yang tidak takut akan Tuhan, maka akan lebih tinggi resiko untuk bunuh dirinya. Masuk ke males atau laki-laki, jadi pria ini memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Pria ini lebih cenderung menyalahkan diri sendiri ataupun masalah hidup dengan memilih metode bunuh diri yang lebih mematikan, seperti menggunakan senjata api. Lanjut, ada komunitas dan pro-anoreksia dan fat acceptance. Jadi, kedua komunitas ini tuh saling berkaitan dengan peningkatan resiko bunuh diri, terutama karena stigma sosial dan gangguan makan. Nah, ini bisa dilihat di sini ada kelompok dengan yang tadi aku sebutin. Itu ada resident in rural with open areas, terus ada whites, orang-orang kulit putih, terus ada the less religious atau orang-orang yang kurang dengan agama, terus ada males atau pria. Terus yang terakhir itu ada komunitas daring pro anoreksia and fat acceptance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, ini ngelanjutin ke materi yang sebelumnya, group with higher suicide rate. Nah, yang keenam itu ada the divorce or single. Jadi, terdapat perbedaan status perkawinan pada angka bunuh diri. Orang yang bercerai itu biasanya punya angka bunuh diri yang tertinggi, sedangkan orang yang lajang mempunyai angka bunuh diri menengah, dan orang yang telah menikah mempunyai angka bunuh diri terendah. Nah, dari kategori tersebut, pasangan yang menikah itu ialah yang paling kebal terhadap bunuh diri, karena mereka yang mempunyai anak itu cenderung mempunyai kekebalan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum punya anak. Nah, semua ini tuh menunjukkan kalau semakin besar dan kuat ikatan kita dengan orang lain, maka semakin besar pula hubungan dan ikatan yang kita miliki dengan orang lain, dan itu akan mempengaruhi hubungan sosial kita, yang berdampak kecil kemungkinannya kita untuk melarikan diri dari masalah melalui bunuh diri. Dan yang ketujuh ada older people. Di Amerika Serikat sendiri, angka bunuh diri itu cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Paling menonjol dan meningkat tajam itu pada usia 64 tahun dan mencapai puncaknya pada kelompok usia tertua. Tapi hubungan antara usia dan bunuh diri ini tuh hanya berlaku untuk pria kulit putih. Kenapa sih berlakunya hanya untuk di kalangan pria lanjut usia berkulit putih? Karena menurut penjelasan sosiologi sendiri, ikatan sosial yang terbentuk melalui perkawinan, anak, pekerjaan, sahabat, partisipasi masyarakat, dan komitmen sosial itu mulai berkurang dimulainya dari usia tua. Nah, ikatan sosial ini tuh nantinya akan melemah ketika anak-anak udah dewasa, udah ninggalin rumah, dan juga orang-orang terdekat udah meninggal dan karir itu udah mulai berakhir. Tanpa ada dukungan dari orang penting tersebut, laki-laki berkulit putih ini tuh cenderung dihadapin sama masalah yang serius dan rumit, dan cenderung melampiaskannya itu ke bunuh diri. Dan yang kedelapan itu ada the relative well-off. Para sosiolog itu telah lama mengamati bahwa orang kaya itu cenderung mengalami bunuh diri yang tinggi dibandingkan orang miskin, karena mereka itu punya status dan aspirasi yang lebih tinggi dibanding orang miskin dan akan semakin terpuruk pada saat krisis ekonomi. Nah, contoh nyata itu bisa kita temuin pada negara-negara maju yang cenderung tingkat bunuh dirinya tinggi dibanding negara berkembang. Kita melihat gimana sih orang cenderung menemukan diri mereka dalam status sosial tertentu atau situasi sosial tertentu itu bisa mengalami bunuh diri. Yang pertama itu ada going through adolescence, melewati masa remaja. Jadi setiap tahun sekitar 2.800 anak muda itu berusia antara 10 dan 21 tahun melakukan bunuh diri. Nah, sekitar 20% dari mereka atau 3 juta remaja itu pernah serius mempertimbangkan untuk bunuh diri pada tahun sebelumnya. Di kalangan remaja sendiri, bunuh diri itu merupakan penyebab utama kematian. Penyakit ini merupakan penyebab kematian ketiga terbanyak setelah kecelakaan dan pembunuhan. Nah, dari semua kelompok remaja Amerika Serikat, remaja itu telah mengalami peningkatan angka bunuh diri terbesar selama 40 tahun terakhir. Nah, seperti yang udah ditunjukin pada tabel 73, peningkatan ini tuh terjadi pada usia 15 sampai 19 tahun. Sebaliknya justru
peningkatan ini menurun secara signifikan ketika mereka berada di usia 75 tahun ke atas. Nah, peningkatan angka bunuh diri ini dialami remaja karena mereka tuh telah mengalami quarter life crisis atau kehidupannya memburuk selama 40 tahun terakhir. Nah, diketahui kalau remaja itu sering banget terjebak antara transisi masa kanak-kanak dan dewasa. Dia sering diperlakukan secara bersamaan seperti anak-anak, dan dianggap terlalu muda untuk menjadi seorang dewasa. Nah, karena adanya masa transisi ini, remaja itu cenderung merasa berkonflik dan bingung, benci karena diperlakukan seperti anak-anak, dan dia juga nggak mampu melakukan serta melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang dewasa secara memadai. Nah, perasaan ini tuh dia sering ungkapin dalam bentuk perilaku menantang dan memberontak terhadap orang tua, kenakalan. Nah, faktor-faktor ini tuh terjadi selama 40 tahun terakhir yang ngebuat angka bunuh diri itu tinggi di remaja karena perubahan yang telah terjadi pada keluarganya juga seperti kesulitan ekonomi, perceraian keluarga, serta orang tua yang terlalu sibuk dalam karir. Sehingga remaja tersebut nggak punya pelampiasan dalam menyelesaikan masalahnya sehingga dia menjadikan bunuh diri itu sebagai opsi dalam menyelesaikan masalah. Oke, next. Nah, yang kedua itu ada going to college. Jadi lebih dari 1.000 mahasiswa di perguruan tinggi dan universitas di Amerika Serikat itu melakukan bunuh diri setiap tahun. Nah, lebih banyak lagi itu sekitar 1,5 juta atau 6,3% di kampus itu mempertimbangkan untuk bunuh diri dalam 12 tahun terakhir. Nah, kenapa sih orang-orang ini bunuh diri dan mahasiswa karakteristik seperti apa sih yang cenderung dibunuh diri? Nah, menurut survei sendiri, mereka yang kuliah di universitas bergengsi itu lebih besar kemungkinannya untuk bunuh diri karena mereka cenderung mendapatkan tekanan lebih besar dalam suasana pendidikan dan persaingan yang sangat ketat. Nah, di berbagai institut manapun, siswa yang bunuh diri itu umumnya memiliki prestasi yang lebih baik dibanding siswa lain. Dan faktor tingginya itu karena mereka kurang ikatan sosial dan kehidupan kampus yang relatif penuh stres. Makin banyak stres yang mereka alami itu makin banyak juga tekanannya dan itu menjadi salah satu faktor penting dalam tingginya resiko bunuh diri. Oke, next. Oke, selanjutnya ada suicide in prison, AIDS patients, and prison. Yang pertama adalah being in prison, di mana tingkat bunuh diri lebih tinggi di penjara dengan angka 3-8 kali lipat dibandingkan masyarakat umum. Selama fase awal pemenjaraan paling beresiko karena pada fase tersebut tingkat stres seseorang itu tertinggi. Stres hanya akan berkurang setelah penyesuaian diri dengan kehidupan penjara. Mayoritas narapidana meninggal dengan cara gantung diri. Selain itu, narapidana dengan hukuman mati memiliki resiko yang lebih tinggi. Selanjutnya ada being stricken with AIDS. Penyebab utama pasien AIDS bunuh diri yaitu merasa putus asa akibat penyakitnya yang fatal serta stigma sosial yang memperparah resiko bunuh diri pada pasien AIDS. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan drastis dalam hidup mereka, di mana ketidakpastian dan perubahan status menjadi faktor pemicu bunuh diri. Pasien AIDS yang sudah parah mungkin memiliki resiko bunuh diri yang lebih parah, lebih rendah karena sikap pasrah. Kemudian ada Virgin Born Latinos, di mana tingkat bunuh diri 17% lebih tinggi karena stres migrasi dan asimilasi dengan budaya baru. Agama memegang peran penting dalam menurunkan resiko bunuh diri, terutama melalui dukungan komunitas. Orang Latin keturunan Amerika Serikat menyesuaikan diri dengan lebih mudah dan mendapatkan manfaat dari berbagai komunitas agama. Sementara orang Latin kelahiran luar negeri lebih bergantung pada dukungan emosional dari komunitas Katolik. Next. Media influence and community role. Yang pertama, media influence, di mana pemberitaan media secara luas tentang kasus bunuh diri selebritas dapat memicu orang lain untuk meniru tindakan tersebut. Orang-orang yang sudah rentan atau sedang mengalami krisis emosional mungkin melihat bunuh diri selebritas sebagai solusi atau cara untuk mengakhiri penderitaan mereka. Pemberitahuan atau representasi bunuh diri dalam media seperti berita, film, TV, atau media sosial dapat mempengaruhi cara seseorang memilih untuk bunuh diri.
Hal ini berarti bahwa metode yang dilaporkan secara rinci dalam media dapat memberikan contoh bagi orang-orang yang sudah memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. Selanjutnya, terdapat penelitian juga yang menunjukkan bahwa tema-tema dalam musik country seringkali berfokus pada pengalaman kesulitan hidup seperti perceraian, masalah keuangan, penyalahgunaan alkohol, dan krisis emosional yang dapat memperburuk suasana hati individu yang sudah rentan terhadap depresi atau bunuh diri. Selanjutnya ada community role, di mana dukungan emosional dari komunitas agama dapat menurunkan resiko bunuh diri, terutama di kalangan kelompok rentan seperti imigran Latin. Komunitas ini menawarkan rasa keterhubungan dan dukungan sosial, membantu individu merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, mereka juga meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan menyediakan informasi serta sumber daya yang berguna. Ajaran agama memberikan harapan dan makna hidup, sementara dukungan praktis seperti layanan sosial dan konseling membantu individu dalam kesulitan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, stigma terhadap masalah kesehatan mental dapat berkurang, membuat individu merasa lebih nyaman untuk mencari bantuan. Next. Ada global perspective and social response. Global perspective on suicide. Ini tuh pada negara maju dengan masyarakat modern dan individualisme yang tinggi seperti Amerika Serikat itu memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi. Perubahan sosial cepat di negara berkembang seperti Cina dan Rusia juga memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat beradaptasi dengan kondisi baru yang penuh tantangan. Semakin besar kebebasan individu, semakin tinggi tingkat penerimaan terhadap bunuh diri, yang biasa bisa disebut dengan istilah self-expressionism. Selanjutnya ada social response to suicide. Tingkat bunuh diri dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat meresponnya. Dulu, bunuh diri dianggap sebagai tindakan kriminal dengan hukuman seperti penolakan pembakaman Kristen dan penyitaan properti. Namun, saat ini, bunuh diri lebih sering dipandang dengan rasa simpati terhadap pelaku oleh keluarga dan masyarakat. Di sini ada survivor's reaction, di mana penyintas seperti keluarga dan teman sering merasa bersalah setelah orang yang dicintainya itu bunuh diri. Dampak fisik dan emosional yang dirasakan penyintas itu seperti penyakit seperti sakit kepala, hipertensi, dan depresi. Kemudian, meskipun mereka berduka, hubungan keluarga sering diperkuat oleh pengalaman bersama. Selanjutnya ada bunuh diri anak versus orang tua. Bunuh diri orang tua memiliki dampak besar pada anak-anaknya. Sebaliknya, bunuh diri anak memberikan beban emosional yang berat bagi orang tua, terutama karena stigma sosial yang kuat. Yang ketiga ada advocating suicide. Kongres Amerika Serikat mengesahkan Patients Self-Determination Act yang mengizinkan pasien membuat living wills untuk menentukan keputusan medis mereka, termasuk menghentikan perawatan. Selanjutnya juga ada bunuh diri dengan menghentikan perawatan, berbeda dari bunuh diri yang dibantu oleh dokter. Tentu saja, hal ini menuai kritik terhadap profesi medis, dengan banyak yang menyatakan bahwa ketidakmampuan menangani rasa sakit pada pasien terminal menjadi alasan utama permintaan bunuh diri. Kritikus berargumen bahwa seharusnya perhatian lebih difokuskan pada perbaikan perawatan paliatif. Perbaikan perawatan paliatif itu pendekatan medis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang menghadapi penyakit serius atau terminal. Serta perhatian ini harusnya lebih difokuskan pada dukungan sosial emosional bagi pasien, alih-alih memberikan pilihan untuk mengakhiri hidup. Sementara itu, advokat hak untuk mati menekankan pentingnya kualitas hidup dan hak privasi konstitusional, berargumen bahwa individu harus memiliki kendali atas keputusan akhir mereka. Selanjutnya ada suicide by cop. Suicide by cop ini adalah bentuk bunuh diri di mana individu dengan sengaja memprovokasi polisi untuk menggunakan kekuatan mematikan. Polisi bertindak sebagai agen mematikan tanpa mengetahui atau menyetujui peran tersebut.
Perbedaannya dengan bunuh diri yang dibantu oleh dokter yaitu ada kesepakatan antara pasien dan dokter. Pada suicide by cop, polisi tidak mengetahui niat bunuh diri individu yang terlibat. Dampaknya pada petugas polisi yaitu mengalami trauma yang mempengaruhi karir dan kehidupan pribadi mereka. Next. Oke, sekarang kita masuk ke dalam preventing suicide atau gimana sih cara kita menghindari bunuh diri atau membantu orang-orang yang ingin bunuh diri. Jadi di sini tuh ada yang namanya organisasi pencegahan bunuh diri. Jadi pada tahun 1950-an itu udah terdapat 150 organisasi di Inggris yang terdapat juga 200 kelompok di Amerika Serikat yang membantu individu yang merasa ingin bunuh diri, dan mereka berharap para individu tersebut tuh bisa menghubungi organisasi atau kelompok tersebut agar bisa meminta bantuan pada mereka. Dan di dalam organisasi ini pastinya memiliki sukarelawan yang ramah, penuh kasih, dan berdedikasi kepada individu tersebut sepanjang waktu agar bisa terbantu dari diri mereka yang awalnya mau bunuh diri jadi nggak bunuh diri. Terus walaupun adanya organisasi pencegahan bunuh diri itu nggak secara signifikan tuh bakal ngebantu angka bunuh diri itu turun, tapi setidaknya bisa membantu beberapa individu yang tadinya mau bunuh diri menjadi tidak bunuh diri lagi. Oke, lanjut ke dalam sociological theories of suicide. Jadi terdapat dua teori nih. Jadi kalau dari sudut pandang psikiatri, bunuh diri itu berfokus pada individunya. Jadi orang yang bunuh diri itu pastinya tuh memiliki gangguan mental, bisa karena depresi atau anxiety atau trauma di masa kecilnya. Terus kalau dari sudut pandang sosiologi, ini tuh bisa jadi dari kondisi sosial di sekitarnya. Jadi kayak bisa dari faktor gender, ras, atau usia yang bisa mempengaruhi bunuh diri ini. Terus yang terakhir ada classical Durkheimian theory sama modern Durkheimian theories. Jadi kalau yang buat klasikal ini tuh ada integrasi sosial. Jadi ini tuh kayak mengacu pada keterikatan individu pada kelompok. Jadi itu ini mungkin contohnya kayak seseorang yang terlalu misalnya terlalu attach sama ibunya atau keluarganya, pokoknya itu, terus tiba-tiba ditinggal sendiri sama keluarganya, misalnya meninggal, terus akhirnya dia pengen bunuh diri karena keluarga atau orang tuanya itu sudah meninggal. Terus ada regulasi sosial, itu merujuk pada kontrol yang disebabkan kelompok terhadap individu. Mungkin ini jatuhnya kayak diskriminasi dari sebuah kelompok ke salah satu individu yang ada di kelompok tersebut. Terus untuk yang modern, bunuh diri itu bisa karena sosiologis, yaitu memiliki sistem rasional yang lemah dan rasa pengekangan dari eksternal yang lemah. Ini tuh sistem rasional yang lemah ini tuh sama kayak yang integrasi sosial di klasikal. Terus yang rasa pengekangan ini juga sama kayak regulasi sosial di klasikal. Terus untuk psikologis ya, itu mungkin dari hasil internalisasi dan pendisiplinan orang tua yang keras. Jadi mungkin dia pengen bunuh diri karena dari kecil dia tuh udah ditekan atau dididik secara keras sama orang tuanya, mungkin dia udah nggak kuat, jadinya dia pengen udahin hidupnya saat itu juga. Terus yang terakhir ada ekonomi. Banyak orang yang ekonominya tuh lagi stabil-stabilnya, terus tiba-tiba